Pemirsa, persidangan kasus rasuah tata kelola minyak mentah akan memasuki babak akhir. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan segera membacakan vonis untuk 9 terdakwa pada hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Nah, para terdakwa secara bersama-sama diduga telah merugikan negara hingga 285 triliun rupiah dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang terbagi dalam beberapa atau dalam sejumlah proyek. Nah, kami telah rangkum pemirsa untuk Anda apa saja isi tuntutan dari para terdakwa yang dalam persidangan ini dibagi ke dalam 3 klaster. Berikut ini pemirsa. Jadi ada 3 petinggi perusahaan plat merah yaitu PT PPN ini masuk ke dalam klaster PT PPN. Mereka menjadi terdakwa dan mereka adalah Direktur Utama PT PPN Rifa Siahaan, kemudian ex dari Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN Maya Kusmaya, lalu ada juga nama ex VP Trading Operations PT PPN Edward Corne. Ketiganya sama-sama dituntut dengan 14 tahun pidana penjara dan juga denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Mereka juga diminta untuk membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara senilai 5 miliar rupiah, subsidiar kurungan penjara 7 tahun. Apa isi tuntutannya pemirsa? Untuk 3 terdakwa klaster PT PPN diduga memang mereka tidak menikmati keuntungan pribadi dalam kasus korupsi ini. Tapi mereka dituntut bertanggung jawab karena telah menyebabkan kerugian negara dengan angka yang cukup besar. Dan di sisi lain juga menguntungkan pihak lain dengan cara melawan hukum. Ketiganya disebut melakukan tindak pidana dalam proses impor produk kilang dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketika proses lelang berlangsung, terdakwa Rifa dan Maya atas usul Edward diduga memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing. Rifa juga diyakini bersalah karena menyetujui usulan dari penjualan BBM solar atau biosolar kepada industri tanpa mempertimbangkan nilai jual terendah. Jadi diperkirakan praktik mereka ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2,5 triliun rupiah. Itu untuk klaster pertama pemirsa. Klaster berikutnya ini masih datang dari kalangan petinggi perusahaan negara. Mereka adalah Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI Sani Dinar Saifuddin. Kemudian ada nama ex dari Dirut PT PIS Yoki Firnandi dan juga ada ex VP Feedstock Management PT KPI Agus Purwono. Masing-masing terdakwa dituntut dengan pidana penjara 14 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar kurungan 190 hari. Jaksa juga memberikan tuntutan finansial atau harus mengganti kerugian keuangan negara 5 miliar rupiah, subsidiar 7 tahun penjara. Bagaimana keterlibatan dari 3 terdakwa ini pemirsa? Kita lihat dalam tuntutannya. Dalam pengadaan ekspor minyak mentah di Blok Cepu semester 1 tahun 2021, terdakwa Yoki, Sani Dinar dan juga Dwi Sudarsono ini diduga menyetujui penjualan ekspor minyak mentah dengan sejumlah rekayasa. Kondisi stok minyak mentah produksi dalam negeri disebut seolah tidak dapat diserap oleh kilang sehingga dapat dilakukan ekspor. Tapi di saat bersamaan PT KPI ini ternyata melakukan impor dengan jenis minyak yang sama tetapi dengan harga yang lebih mahal. Ketiga terdakwa pun diduga membeli minyak dengan metode spot yang membuat perusahaan perlu membayar dengan harga yang lebih mahal. Nah, pada perkara ini pemirsa ada 10 mitra usaha yang diduga diuntungkan tapi tidak sesuai dengan kaidah impor pada saat itu. Nah, salah satu mitra swasta yang diduga diperkaya dengan adanya aktivitas ini adalah PT JMN milik Muhammad Keri Adrianto yang terlibat dalam pengadaan sewa kapal. Kita lihat pemirsa, ini membawa kita ke klaster terakhir yaitu pihak swasta. Mereka adalah Keri Adrianto Riza yang merupakan beneficial owner dari PT JMN dan PT OTM. Kemudian ada nama dari 2 perusahaan lain yaitu Dimas Surhaspati, Komisaris PT JMN dan Gading Ramadan Judo, Komisaris PT JMN dan Dirut PT OTM. Mereka ini yang menjalankan operasional dari 2 perusahaan milik Muhammad Keri Adrianto. Tuntutan bagi mereka berbeda-beda pemirsa, di mana Keri dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti kerugiannya ini adalah yang terbesar yaitu 13,4 triliun rupiah, subsidiar 10 tahun kurungan penjara. Sementara untuk terdakwa Gading dan Dimas masing-masing dituntut penjara 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tetapi untuk Dimas ini dituntut uang pengganti sebesar 1 triliun rupiah
dan 11 juta dolar. Sementara untuk Gading ini dituntut uang pengganti sebesar 1,17 triliun rupiah. Lalu bagaimana keterlibatan atau proyek apa sebetulnya yang diduga ini menguntungkan kedua perusahaan ini? Ada 2 proyek di sini pemirsa yang melibatkan pihak swasta. Tuntutannya adalah jaksa menyatakan bahwa sewa terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum karena terminal tersebut sejak awal bukanlah kebutuhan mendesak bagi perusahaan negara, sehingga ini diestimasikan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Ada pengadaan lagi pemirsa, yaitu pengadaan 3 kapal milik Kerry yang diyakini melanggar hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai dengan aturan lelang. Untuk pengadaan kapal ini diduga kerugian negaranya mencapai 9,8 juta dolar dan 1,07 miliar rupiah. Nah, jaksa meyakini ada unsur mens rea atau niat jahat dalam perbuatan para terdakwa. Dan kalau kita lihat dalam tuntutan, itu semua terdakwa tadi diminta untuk membayar uang pengganti. Jaksa menilai untuk ganti rugi ini karena sudah terjadi kerugian ekonomi yang berdampak pada tingginya harga BBM di masyarakat. Bagaimana sebetulnya penghitungan dari tuntutan finansial? Jaksa Zulkifli menyebutkan bahwa penghitungan tuntutan finansial didasarkan pada audit dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang secara konstitusional atau secara sah ini memiliki kewenangan untuk menetapkan kerugian negara yang secara nyata dan juga pasti. Hal ini disampaikan juga di dalam replik jaksa tanggal 23 Februari 2026 lalu. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak terdakwa? Kalau melihat dari duplik yang dibacakan oleh penasihat hukum, salah satunya ini datang dari terdakwa Kerry Adrianto yang memang paling mendapat sorotan dan juga tuntutan finansial terbesar. Kuasa hukum Kerry menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan ini menunjukkan bahwa dengan sistem pengawasan berlapis, Pertamina tidak pernah mendeteksi adanya kecurangan maupun kerugian dalam kontrak perusahaan OTM. Ini membuktikan menurut kuasa hukum bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam sewa terminal BBM PT OTM atau TBBM Merak. Jadi seperti itu pemirsa konstruksi dari kasus ataupun perkara ini yang memang sudah memasuki tahap persidangan yang cukup panjang. Bahkan dari tahap ini diselidiki ini sudah mencapai 1 tahun terakhir ini pemirsa. Nah, sebanyak 12 tokoh ini akan memberikan juga pemirsa amicus curiae atau persidangan ataupun dalam persidangan dugaan rasuah tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Berkas pandangan ahli itu diserahkan saat majelis hakim dijadwalkan akan membaca putusan hari ini. Amicus curiae adalah pihak ketiga dalam proses persidangan yang biasanya hadir sebagai bentuk kepedulian atas proses hukum yang sedang berlangsung. Biasanya amicus curiae berisi tokoh atau pakar dari bidang tertentu yang nantinya akan memberikan pandangan kepada hakim atas proses hukum yang berlangsung. Pandangan tokoh atau pakar dari amicus curiae berbeda dengan saksi dan ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan. Biasanya amicus curiae muncul dalam persidangan untuk membantu hakim memahami perkara yang kompleks untuk mendapatkan perspektif yang independen. Total pemirsa ada 12 tokoh yang akan memberikan pandangannya dalam persidangan kali ini. Salah satu dari mereka yaitu pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.